untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 DDMPLB akan mempresentasikan tugas PPT dan tugas tambahan. Perkenalkan, nama saya Lidisa Arsidi Meradena Prima. Perkenalkan, saya Lekha Agustin. Saya Lina Alianingsi. Dan saya Lisa Nur Destiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem di mana kekuasaan, pengambilan keputusan, serta wewenang dipusatkan pada satu titik. Ciri-ciri sentralisasi adalah kekuasaan terpusat serta keputusan penting diambil oleh pusat. Contoh sentralisasi adalah pemerintahan otoriter, perusahaan besar dengan kantor pusat, serta sistem manajemen sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sistem di mana wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan dalam suatu organisasi di lingkupan kantor. Ciri-ciri desentralisasi ialah pemilihan wewenang dari pusat ke unit-unit yang rendah dan pengambilan keputusan yang lebih banyak diambil oleh kalangan tingkat bawah dan pengambilan keputusan manajemen dari yang lebih longgar. Contoh desentralisasi ialah pemilihan wewenang dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada unit-unit kerja yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Di sini saya akan menjelaskan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah proses pemilihan wewenang atau tanggung jawab dari satu tingkat ke tingkat lainnya, tapi masih dalam hierarki yang sama, dan keputusan bisa diambil alih oleh tingkat yang lebih tinggi. Ciri-ciri dekonsentrasi: 1. Perpindahan wewenang. 2. Delegasi wewenang. 3. Struktur hierarki yang sama. 4. Tingkat otonomi yang terbatas. 5. Pengawasan dan kontrol. Contoh dekonsentrasi: 1. Pelajar yang tidak fokus belajar karena terganggu oleh suara-suara di luar kelas. 2. Pengemudi yang tidak fokus mengemudi karena terganggu oleh percakapan penumpang. 3. Pekerja yang tidak fokus bekerja karena sering membuka sosmed atau chattingan dengan rekan kerja. 4. Seseorang yang tidak bisa menyelesaikan proyek karena terganggu oleh pikiran sendiri, misalnya masalah pribadi atau perencanaan liburan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen perkantoran. Fungsi manajemen perkantoran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengoperasikan kantor secara efisien. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Fungsi manajemen perkantoran meliputi 1. Perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan dan sasaran kantor. 2. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengembangkan strategi rencana kerja. 2. Pengorganisasian atau organizing. 1. Mengatur struktur organisasi kantor. 2. Menentukan tugas dan tanggung jawab karyawan. 3. Pengarahan atau directing, yaitu memimpin dan memotivasi karyawan, mengkoordinasikan rencana dan tujuan. 4. Pengawasan atau controlling, yaitu memantau kegiatan kantor dan mengukur kinerja dan hasil kerja. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja di kantor. Jenis-jenis layanan bisnis. 1. Layanan administrasi, mengelola kegiatan kantor secara umum. Contohnya, menyusun agenda pemimpin, mengetik dokumen, dan membuat kegiatan. 2. Layanan korespondensi atau surat menyurat, mengelola surat masuk dan keluar. Contohnya, membuat surat undangan rapat, mengirim email ke instalasi lain. 3. Layanan kearsipan, menyimpan dan menata dokumen akan mudah ditemukan, contohnya menyusun arsip surat masuk berdasarkan tanggal atau nomor surat. 4. Layanan rapat dan perjalanan dinas, menyiapkan kebutuhan rapat dan perjalanan kerja pimpinan, menyiapkan notulen rapat, memesan tiket dan hotel untuk perjalanan dinas. 5. Layanan humas, menjalin komunikasi dengan orang luar dan menjaga nama citra perusahaan, contohnya menyambut para tamu perusahaan. 6. Layanan kepegawaian, mengelola data dan dokumen karyawan, contohnya membuat absensi karyawan. 7. Layanan keuangan sederhana, yaitu mengelola kas kecil dan membuat laporan keuangan harian, contoh membuat kwitansi dan mencatat pengeluaran harian kantor. 8. Layanan digital dan teknologi kantor, contoh yaitu membuat presentasi di PowerPoint dan mengelola akun media sosial sekolah atau perusahaan. Layanan bisnis di jurusan MPLB mencakup berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran pekerjaan di lingkungan perkantoran dan bisnis.
Jenis-jenis layanan ini melatih siswa untuk mampu mengelola administrasi, surat menyurat, arsip, kepegawaian, keuangan sederhana, hingga layanan digital. Melalui layanan tersebut, lulusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis diharapkan siap bekerja secara profesional, terampil, dan terorganisir dalam dunia kerja nyata.